Masih di Kalam Hati? Insya Allah sampai ke hati. Ini teman-teman hati yang di studio ini semangat-semangat banget nih, Luar Ustaz, ya. biasa, mudah-mudahan. Pagi-pagi mereka bersemangat nih. Semoga tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Tio. Amin. Nah, kita cek nih, ada yang mau bertanya nggak? Waduh, banyak ternyata. Banyak juga ya. Kita Alhamdulillah. berikan kesempatan dulu kepada Sister Said di sini. Siapa yang ingin bertanya? Ya, yang baju hitam, corak-corak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby dari Universitas Mercu Buana. Sebelumnya Pak Ustadz Tio, saya ingin bertanya. Saya punya tetangga, kalau malam itu suka berisik dan saya sudah mencoba untuk menegurnya, tetapi tetap diulangi. Kira-kira bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senada nih, Ustaz. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah berbuat baik dengan tetangga, tapi respon dari tetangga tuh Ada yang kurang. baik ini. Iya. Bagaimana nih kita menyikapinya, Ustaz? Ya, salah satunya adalah dengan bersabar, ya. Karena mungkin orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ista'inu bisobri wasolah. Jadi kita jadikan sabar itu sebagai langkah untuk mendekati atau memberikan hal-hal yang baik buat tetangga kita. Cara yang kedua mungkin kita juga dalam forum masyarakat. Biasanya kan kalau di kampung-kampung itu, di desa atau di tempat-tempat kita ada rapat RT gitu ya, ada pertemuan warga gitu ya. Bisa kita sampaikan bahwa ada jam tertentu, misalnya ada batasan jam 9 itu sudah harus volume seperti apa begitu. Nah, intinya adalah dalam masyarakat kita itu kita musyawarahkan gitu ya. Enggak perlu marah-marah. Karena makin kita marah semakin adrenalin kita naik, hati kita terganggu ya. Nah, kalau yang itu, kalau kita bicara hati, yang harus kita jaga adalah hati kita. Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa mengontrol dirinya. The other side itu kontrol orang lain. Nah, kita hanya mengontrol diri kita, alhamdulillah. Dihibur saja hati kita. Subhanallah, nih kita dapat suara yang indah dari tetangga kita, gitu loh ya. Jadi dibalik hidup ini. Kalau itu dibalik, dengan itu kita akan terbiasa dengan situasi seperti itu. Lama-lama kita ajaki pelan-pelan ya. Dengan cara apa? Jadi gini, kalau kata orang itu kan, kalau kita mau nangkap ayam, jangan kita kejar ayamnya. Kita kasih jagung. Kita kasih makan dia. Kan ayamnya nanti dekat tuh. Ya kan? Nah, udah ayamnya dekat baru kita tangkap gitu. Nah, tetangga juga gitu. Kita baik-baikan juga, enggak ya? Kita jangan kasih jagung. Kasih jagung rebus ya. Atau jagung bakar gitu. Tetangga kita datangi, kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol, mungkin kita ajak main, apa dia punya hobi gitu ya. Kita cari cara yang lain. Ya, banyak cara untuk mendekati tetangga kita. Saya yakin bahwa orang seperti itu mungkin ada hal-hal tertentu yang dia belum mengerti. Ya, mungkin dia juga dalam etika tertentu dia punya kebiasaan yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana mengelola suatu konflik itu menjadi bagus? Nah, itu dibutuhkan seni kita untuk hidup bermasyarakat. Nah, Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Baru cuma suara ya. Rasulullah itu diludahi, itu orang didatangin kok. Diludahi, didatangi, didoakan. Bayangkan coba. Kalau Anda diludahi gimana? Langsung dikeplak gitu ya. Kira-kira gitu. Emosi, nah, emosi pasti. Betul, Mas Yasir ya. Kalau Mas Yasir ada cewek gitu ngeludahin gimana? Bos jangan gitu ya. Pasti nggak berani kan? Nah, disinilah hidup bertetangga dengan baik. Nah, satu-satunya salah satunya adalah sabar. Ya, mending gunakan cara lain nih. Oh, cara ini nggak bisa nih, skenario A nggak bisa, skenario B deh. Kalau yang B nggak bisa, kita ajakin main-main lah dia. Mungkin dengan main-main apa gitu ya, olahraga bersama-sama sambil kita ajak ngomong dia gitu. Kadang-kadang yang efektif itu apa sih? Ajak traktir makan bakso gitu loh. Wah, ya. Kita ajak makan dia, kita makan. Mas, kalau ini malam-malam volumenya dikecilin dong gitu loh ya. Jadi tanpa kita menyakiti dia, tapi kita ajak dia berbicara gitu. Kira gitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan mengena di hati Anda. Amin gitu ya. Berarti setelah akrab baru kita sampaikan. Nah, gitu. Ada cara itu. Banyak cara ya? Banyak cara dalam bermasyarakat itu sendiri. Kalau seandainya itu terkait dengan tetangga di dekat kita, tapi ada beberapa tetangga yang memang
susah untuk diajak untuk berkomunikasi, susah, berbagai cara yang tadi Ustaz sampaikan itu sudah dilakukan. Baik tidak kita memilih untuk menghindar, aduh kayaknya memang, aduh gue nggak cocok nih sama dia nih, daripada gue berdosa gue ngindar aja deh. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh. Langkah terakhir. Bagaimana? Langkah terakhir hijrah. Ya, langkah terakhir itu memang hijrah. Jadi kalau kita ingin membentuk suatu lingkungan, maka kita juga harus berpikir bahwa ketika kita mau masuk di lingkungan itu, kita harus tanya-tanya juga ya, bahwa lingkungan itu tetangga kita itu orangnya fine-fine aja apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menyatakan, wah lingkungan ini nggak cocok sama saya, ya apa boleh buat, kita harus menghindar gitu loh. Hijrah namanya ya. Ada hijrah hati, ada hijrah fisik. Kalau sudah hijrah fisik, mau dia apa-apain juga kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Mohon maaf, misalnya kita tinggal di satu lingkungan, yang lingkungan itu banyak hal-hal yang negatif lah gitu loh. Ya kita harus pindah. Kalau nggak kita akan kena imbasnya, ya. Karena milieu itu sangat mempengaruhi kehidupan. Coba deh, kalian sekarang coba survei di terminal. Kira-kira orang yang ada di terminal itu ngomongnya teriak-teriak kenceng apa enggak? Pasti kenceng, ya kan? Gayanya juga berbeda begitu kan? Coba kalau kalian datang ke pesantren, apa yang terjadi? Santun-santun, orangnya nunduk-nunduk, tawadu, ya, sopan-sopan gitu. Nah, lingkungan itu mempengaruhi kita. Maka ketika kita mau cari tetangga, upayakan supaya tetangga kita itu juga tetangga yang bertakwa kepada Allah, gitu loh. Ya, maka lingkungan itu penting kan, dibuat dengan baik gitu loh. Itu yang paling penting buat kita. Jadi Mas Yasi, jadi kalau kita mau lihat kayak gitu, ya kita boleh hijrah. Tapi itu langkah terakhir, gitu ya. Kalau sudah nggak bisa lagi, ya terpaksa harus pindah kita. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali ya atas pemaparan episode kali ini terkait dengan tetanggaku, saudaraku. Ternyata memang Islam sendiri mengajarkan bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga, tidak hanya dengan tetangga yang seiman, namun juga tetangga yang di luar iman kita. Dan ada beberapa cara yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tio, bahwa ketika ada tetangga yang tidak baik dengan kita, kita punya beberapa tahapan yang bisa diterapkan untuk kita bisa bertetangga dengan baik bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Ustadz Tio Iskandar atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Tio dengan tema tetanggaku, saudaraku ini bisa bermanfaat untuk teman hati yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah, bagi teman hati yang tidak sempat menyaksikan utuh episode kali ini, tenang saja karena episode kali ini juga diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Kalau gitu saya Yasir Nene Ama bersama dengan Ustadz Tio Iskandar pamit dulu di episode kali ini. Tetap jumpa lagi di episode selanjutnya di program Religi Kompas TV. Kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.